Agama itu tuntunannya adalah syariat, bukan keinginan. Kalau keinginan, orang akan berkata begini, kan lebih hebat tacuk yang pet, lebih bagus kita ambil yang 4 rakaat daripada bermalas-malasan dengan 2 rakaat. Bukan ke situ arahnya. Arahnya adalah mana yang lebih kuat tuntunannya dalam syariat. Jadi kita itu, agama itu intinya taat, bukan melogikakan ini kayaknya orang malas kalau salat 2 rakaat, kalau ini nampaknya rajin 4 rakaat. Belum tentu begitu, karena pandangan Allah melihat pada orang yang taat. Jadi itu pandangan tentang qasar. Tapi begitu bicara tentang solat jamak, ternyata tidak begitu pandangan imam-imam mazhab. Jadi diambil dulu sebagai kesimpulan awal supaya kita tahu secara umum, jamak itu bukan seperti suruhan qasar yang kalau asal berjalan ambillah jamak, lebih utama jamak. Enggak, malah pandangan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya Allah muliakan, insyaallah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang salat qasar. Itu salah satu salat, salah satu bentuk salat yang diringankan oleh Allah kepada musafir. Malam ini kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang al-jam'u baina as-salatain. Bagaimana dan hukum tentang salat jamak. Jadi setelah kita selesai tentang salat qasar, malam ini kita akan membahas tentang salat jamak. Kedua-dua salat ini adalah keringanan dari Allah. Kalau qasar memendekkan salat dari yang 4 menjadi 2, dilakukan di waktunya masing-masing. Sedangkan jamak mengumpulkan 2 salat. Nanti akan dibahas secara detail. Nah, salat jamaah ini yang boleh dikumpulkan yaitu ad-duhur wal asr wal maghrib wal isya. Salat jamaah yang boleh dikumpulkan hanya antara duhur dan asar, kemudian antara maghrib dan isya. Fi waqtin ihdahima, di waktu yang kita boleh pilih di antara keduanya. Kalau mengumpulkannya di awal waktu, yaitu seperti asar dibawa ke zuhur atau isya dibawa ke maghrib, maka itu disebut dengan jamak takdim. Kalau kebalikannya, membawa awal waktu menuju ke akhir waktu, contoh membawa zuhur ke asar atau membawa maghrib ke isya,
maka itu disebut dengan jamak takhir. Jadi ada dua metode jamak, iaitu takdim dan takhir. Nah, di sini dibuat catatan, wal afdal adamul jam'i khurujan minal khilaf wa li'adami mudawamati Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi walau kana afdal la adamahu kal qasr. Ini catatan penting bagi kita. Yang lebih utama, wal afdal adamul jam'i, sebaiknya jangan melakukan jamak kalau tidak dibutuhkan. Jadi jangan membiasakan untuk menjamak salat kalau tidak dalam keadaan dibutuhkan. Itu yang pertama, khurujan minal khilaf. Alasan pertamanya karena dia keluar supaya kita keluar dari khilafiyah. Masuk khilafiyah itu nanti ke depannya ada khilaf dalam hukum jamak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi yang lebih utama keluar dari khilaf. Artinya sebaiknya jangan biasakan melakukan jamak. Yang kedua, alasannya li'adami mudawamati Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Karena Nabi itu tidak melakukan jamak dengan didawamkan. Maksudnya Nabi tidak terus-terusan dan tidak membiasakan jamak. Tidak seperti Nabi melakukan qasar. Perlu kita ulang kembali Bapak Ibu, waktu kita bahas kemarin masalah qasar, seluruh mazhab itu mengambil berijtihad dengan dalil-dalil bahwa qasar itu lebih utama diambil daripada meninggalkannya. Kan begitu. Jadi kalau qasar asal sudah berjalan, kalau orang tanya mana lebih utama, saya salat duhur 4 rakaat atau saya ambil qasar, ternyata 4 mazhab mengatakan yang lebih utama mengambil qasar. Kalau Hanafi memang wajib qasar, Maliki qasar itu sangat dianjurkan, Syafi'i dan Hambali boleh pilih ala sabilit takhayyur. Ni saya ulang kembali ni pelajarannya. Boleh pilih, mau pilih salat sempurna boleh, mau pilih dipendekkan iaitu qasar juga boleh. Tapi dibuat catatan, kalau disuruh pilih menurut Hambali dan Syafi'i lebih utama mengambil qasar. Karena itu berdasarkan hadis Umar sudah bertanya kepada Rasulullah tentang salat qasar. Kata Rasulullah, itu sedekah dari Allah, maka terimalah sedekahnya. Itu yang menjadi sandaran. Nah, itu berarti kalau masalah qasar lebih utama, walaupun kita sehat, walaupun kita pakai mobil pribadi, tetap qasar lebih utama dalam perjalanan. Saya kan sudah pernah bilang bahwa agama itu tuntunannya adalah syariat, bukan keinginan. Kalau keinginan, orang akan berkata begini, kan lebih hebat tacok yang pet, lebih bagus kita ambil yang 4 rakaat daripada bermalas-malasan dengan 2 rakaat. Bukan ke situ arahnya. Arahnya adalah mana yang lebih kuat tuntunannya dalam syariat. Jadi kita itu agama itu intinya taat, bukan melogikakan ini kayaknya orang malas kalau salat 2 rakaat, kalau ini nampaknya rajin 4 rakaat. Belum tentu begitu, karena pandangan Allah melihat pada orang yang taat. Jadi itu pandangan tentang qasar. Tapi begitu bicara tentang salat jamak, ternyata tidak begitu pandangan imam-imam mazhab. Jadi diambil dulu sebagai kesimpulan awal supaya kita tahu secara umum, jamak itu bukan seperti suruhan qasar yang kalau asal berjalan ambillah jamak, lebih utama jamak. Enggak, malah pandangan mengatakan, ijtihad mengatakan, kalau enggak terlalu dibutuhkan enggak usah jamak, tidak usah kumpulkan salat kalau bukan dalam keadaan
dibutuhkan. Kapan jamak itu dibutuhkan? Nanti ke depan dibahas satu persatu perkara-perkaranya. Tapi yang menyebabkan seseorang layak mengambil jamak ketika dihadapi dengan kesulitan, masyaqqah. Kesulitannya macam-macam. Bisa jadi naik mobil orang, nggak bisa berhenti. Kata supir, kita berhenti hanya di waktu duhur ya, katanya. Ini makan minum, duhur berhenti, asar kita nggak berhenti lagi. Maka di saat seperti itu kita nggak bisa melakukan salat asar. Udah mengalami kesulitan, silahkan ambil jamak takdim di waktu duhur. Atau kadang-kadang kita yakin perjalanan kita setelah salat duhur ini akan masuk ke area hutan yang tidak ada lagi tempat salat, kembali timbul kesulitan, silakan. Jadi bukan seperti suruhan qasar, maksudnya bagusnya qasar aja, enggak. Jamak itu malah kebalikannya. Kalau enggak perlu jangan ambil. Maka dibuat di sini, ya. Walau kana afdal la adamahu kal qasar. Seandainya jamak itu afdal, maka Nabi pasti akan melakukannya seperti salat qasar. Nabi asal sudah keluar tetap salat qasar, enggak diambil yang 4 rakaat. Seandainya jamak itu seperti qasar, pasti Nabi akan mendawamkan, Nabi akan terus-terusan melakukan jamak seperti salat qasar. Ini catatan kita, ternyata qasar itu bukanlah sebuah pilihan yang kita ambil sebagai pilihan utama. Dia hanya terambil ketika kita merasa kesulitan melakukan yang asal. Walaupun begitu, jamak itu dalam pandangan hukum itu ada dalil yang menyebutkan tentang adanya salat jamak. Di antaranya hadis dalam riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala qabla an tazigha aw tamila dhuhran asy-syams akhara ad-dhuhr ila waqti al-'asr. Kata Anas, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah itu kalau mau bepergian, iza rahala, sebelum tergelincirnya matahari, jadi beliau keluarnya sebelum masuk waktu duhur. Kalau beliau keluar sebelum masuk waktu duhur, maka beliau mengakhirkan duhur ke waktu asar. Akhara ad-duhra ila waktu al-asr. Berarti beliau langsung keluar dulu, nanti duhurnya dibawa ke asar. Summa nazala yajma' bainahuma. Nanti waktu sudah masuk waktu asar, beliau turun dari kenderaan, lalu beliau salat dengan menjamakkan di antara keduanya. Jadi itu disebut dengan jamak takhir. Jadi Rasulullah kalau keluar sebelum duhur, misal jam-jam 11 sudah keluar contohnya, itu melakukan perjalanan jauh, ya beliau keluar saja, nanti duhurnya dibawa ke asar. Fa in zaghat qabla an yartahila shalla ad-dhuhra summa rakiba. Tapi kalau beliau melakukan perjalanan setelah masuk waktu duhur, maka beliau melakukan salat duhur dulu, baru beliau berangkat. Kan enggak dijamak. Dalam hadis Bukhari Muslim ini, beliau kalau sudah masuk waktu duhur, salat duhur aja, enggak beliau ambil tuh asar ke duhur. Jadi ketika dibutuhkan beliau lakukan, enggak dibutuhkan beliau tetap mengambilnya salat sempurna. Lalu ada hadis dari Ibnu Umar, annahu ustughitha ala ba'd ahli. Ini hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab, itu pernah diminta tolong oleh keluarga besarnya untuk melakukan sesuatu. Fajadda bihi as-sayyar. Jadi ketika beliau diminta tolong, itu tempat keluarga besarnya itu jauh, maka beliau sangat bersemangat untuk melakukan perjalanan ke tempat keluarganya untuk menolong mereka. Memang begitu konsep yang diajarkan Nabi. Maka sahabat ini punya akhlak,
itu 90% mengikuti akhlak Nabi. Pantang orang minta tolong, mereka menolong, kerana mereka tahu melepaskan kesulitan sesama mukmin itu bahkan lebih besar pahalanya daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Makanya sahabat kalau ada yang minta tolong, itu mereka berjuang Pak, untuk menolong. Kita kadang-kadang mempertahankan solat sunnah, kita tahajud banyak, duha banyak, tapi tolong orang tak mau. Padahal tolong orang itu lebih besar pahalanya. Makanya Nabi dalam hadis sahih menyebutkan, engkau keluar dari rumahmu melepaskan satu kesulitan seorang mukmin, kata Rasulullah. Keluarnya engkau dari rumahmu melepaskan satu kesulitan seorang mukmin, itu lebih kusukai, kata Rasulullah. Amalan itu lebih kusukai daripada engkau beriktikaf di masjidku selama sebulan. Ya, Bapak cek bunyi hadisnya di Google. Ya, jadi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran, kata Nabi. Keluarnya kita dari rumah menolong orang apa saja, melepaskan kesulitan orang sakit, orang perlu ini, orang macam-macam, kita tolong ikhlas kerana Allah, itu lebih hebat pahalanya daripada iktikaf sebulan. Bayangkan iktikaf sebulan di Masjid Nabi, padahal sekali solat di Masjid Nabi itu pahalanya sama seperti 1000 kali solat di masjid yang lain. Sekali solat, Nabi enggak mengatakan lebih baik daripada solat di masjidku, lebih baik daripada iktikaf di masjidku. Iktikaf itu melebihi solat. Berdiam di Masjid Nabi sebulan, salat, baca Quran, guling-guling Masjid Nabi, kemudian lakukan zikir macam-macam, lebih hebat iktikaf lagi. Ternyata iktikaf sebulan kalah pahalanya dengan sekali keluar dari rumah melepaskan kesulitan hidup orang lain. Itu perlu dipegang betul-betul, karena surga itu lebih mudah dijangkau dengan menolong orang. Tapi kalau kerjanya cuma tolong-tolong orang, enggak pernah solat, neraka juga. Ada tipe orang bangai begitu, menyobat tolong gop, oh luar biasa. Kalau sudah gotong royong kerja bantu orang, oh masya Allah, dia di depan. Yang jangan kita suruh ke masjid. Ini salah satu kebodohan, karena ibadah pembuka kunci, sedangkan yang memudahkan kita mendapatkan surganya adalah menolong orang dalam muamalah. Tapi yang kunci tetap harus pegang, yang 5 rukun Islam itu tetap harus pegang. Itu enggak ada, tertutup kunci, walaupun menggudang pahala enggak bisa masuk. Tapi kalau sudah pegang kunci, walaupun enggak salat sunnah, masalah ada tipe apa enggak salat sunnah, tapi orangnya masya Allah sedekah, tolong orang, tapi yang wajib dia jaga, itu insya Allah surga. Bayangkan Nabi mengatakan, seseorang yang hanya membuang batang pohon yang jatuh dari jalan, dia buang cabang pohon yang jatuh di jalan dengan niat semoga mukmin yang lain tidak terkena dari batang pohon ini. Masya Allah, niatnya saja, kata Nabi, menyebabkan dia hari ini yataqallabu fil jannah, kata Rasulullah, dia berbulak-balik di surga. Yataqallab itu bulak-balik, masuk bulak-balik, saking senangnya, gembiranya dia masuk surga gara-gara memindahkan satu batang pohon. Makanya agama itu perlu diketahui dengan ilmu, bukan dengan semangat saja. Karena ada orang semangat saja tapi tak ada ilmunya. Ibadah tiap malam, duha, Senin Kamis tak pernah tinggal, kriat mati ya. Pelitnya luar biasa, ibadahnya kuat sekali. Masjid celeng lewat, tak pernah masuk tu orang ya. Lewat celeng tak pernah. Itu yang tolong masjid, apa lampu, so servis AC, siapa parking ini, saya perlu apa, tak pernah. Tapi ibadah kuat. Dia lupa mana yang lebih utama ya. Baik, ini perlu kita sindir sedikit, karena Ibnu Umar memulai dengan mengatakan, diminta tolong sama keluarga jauh, fajadda alaihi as-siyar, dia pergi dengan semangat untuk menolong keluarganya yang jauh itu. Semangat sekali dia pergi. Itu apa? Itu akhlak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Fa akhara al-maghrib hatta ghaba asy-syafaq, summa nazala fajama'a bainahuma. Ternyata beliau di tengah jalan, beliau akhirkan maghrib
Jadi karena kan perjalanan dulu nggak sama dengan sekarang, Pak. Dulu kan perjalanan melalui padang pasir, gelap gulita, kan? Jadi beliau tidak solat maghrib di jalan. Beliau nazala, berhenti di satu tempat. Ketika sudah masuk waktu isya, fajama'a bainahuma, dijamakkanlah kedua solat itu. Berarti maghribnya dibawa ke isya. Summa akhbarahum, lalu ketika sampai di keluarga besarnya, dia memberitahu kepada keluarga besarnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika idza jadda bihi as-sayyar. Rasulullah pun melakukan itu kalau sedang berjalan jauh yang kira-kira tidak bisa dilakukan di tengah jalan. Ya, jadi hadis-hadis ini, ada beberapa hadis lain memang itu menunjukkan adanya salat jamak takhir. Ya. Nah, lalu mana dalil jamak salat takdim? Jamak takdim itu dibawa waktu yang belum sampai, dibawa ke waktu yang lebih dahulu sampai, ditakdimkan, diawalkan. Kalau tadi maghrib dibawa ke isya, itu amalan Nabi, amalan Ibnu Umar mengikuti Rasulullah. Dalil jamak takdim yaitu dalam hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Rasulullah ketika terjadi dalam perang Tabuk, ketika terjadi perang Tabuk dan beliau disibukkan dengan perang itu, iza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Kalau beliau keluar, di saat beliau keluar untuk menuju ke perang Tabuk itu, maka beliau keluar setelah maghrib. Ya, ini keluarnya setelah maghrib, maka ajjala al-isya, beliau membawa isya ke maghrib. Fasallaha ma'al maghrib, dia bawa isyanya ke maghrib. Nah, berarti itu menunjukkan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu petunjuk-petunjuk adanya solat jamaah. Walaupun tadi kita tahu di awal itu jangan dijadikan sebagai sebuah gaya, asal sudah pergi jamaah, tapi cukup ketika menimbulkan atau timbul kesulitan. Ya. Lalu mengenai hukum salat jamaah, bagi kita selama ini yang mengetahui kan salat jamaah itu boleh dilakukan. Ternyata mungkin ada yang kita tidak tahu, ternyata itu khilaf. Ada khilaf. Dari 4 mazhab, Imam Hanafi yang mengatakan tidak boleh salat jamaah. Imam Hanafi qala al-Hanafiyah la yajuzul jam'u illa fi yaumi Arafah lil muhrim bil hajj jama' taqdim baina adh-dhuhr wal 'asr bi azanin wahid wa iqamatain. Kata Imam Hanafi, mazhab Hanafi, tidak boleh melakukan salat jama' kecuali hanya di hari Arafah bagi yang ihram haji. Itu pun jamaah takdim di antara duhur dan asar. Jadi asarnya dibawa ke duhur di waktu kita sedang berada di padang Arafah. Bi azanin, dengan 1 kali azan, wa iqamatin, dan 2 kali iqamah. Ya. Lalu kemudian satu lagi yang boleh melakukan jamaah, satu tempat lagi, iaitu wa fi lailatil Muzdalifah jam'un ta'khir bainal maghrib wal isya. Yang dibolehkan tempat satu lagi iaitu di Muzdalifah, ketika kita pulang dari Arafah sebelum menuju ke Mina, kan Muzdalifah disuruh kutip batu. Nah, di situ disuruh jama' ta'khir maghrib dan isya. Jadi maghribnya dibawa ke isya. Itu kata mazhab Hanafi yang dibolehkan. Selain daripada itu tidak boleh melakukan solat jamaah. Kenapa enggak boleh? Apa alasannya? Tentu mereka ini bukan asal ngomong, bukan asal berpendapat galak-galak lung, bukan. Mereka ini mujtahid, dan mereka level mereka ni 4 mazhab ni, ini mujtahidnya mujtahid mutlak. Jadi level mujtahid itu macam-macam kalau kita belajar usul fiqh. Nanti ada paling tinggi mujtahid mutlak, di bawahnya mujtahid muntasib, di bawahnya mujtahid mazhab, di bawahnya mujtahid murajjih. Jadi levelnya terus ke bawah. Dan mereka 4 mazhab ini mujtahid mutlak. Apa maksud mujtahid mutlak?
mereka boleh dan bisa punya kemampuan langsung mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, karena mereka faham. Dan syarat menjadi mujtahid kan banyak ya. Tentu bahasa Arab menjadi modal utama. Tak bisa bahasa Arab, jangan soal mengaku mujtahid ya. Dan ilmu bahasa itu ini sekali, banyak sekali cabangnya. Mereka mampu. Makanya Imam Syafi'i menjelaskan ayat ini, itu versi dia, dalam pengetahuan dia. Ini kalimat ini maksudnya bersentuhan laki-laki dan perempuan, itu maksudnya adalah sentuhan kulit dengan kulit, itu langsung. Makanya 4 mazhab ini enggak boleh bermazhab ya. 4 mazhab ni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka haram bermazhab karena mereka levelnya langsung ikut ke Al-Quran dan Sunnah. Itu sandarannya. Enggak boleh. Imam Syafi'i enggak pernah mengakui bahwa dia bermazhab Malik, padahal dia muridnya Imam Malik. Hambali murid Syafi'i, enggak pernah mengatakan dia bermazhab Syafi'i. Mereka punya kemampuan. Jadi rujukannya langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Datang orang hari ini baru taubat umur 50, umur 50 tahun baru taubat, itu langsung mengejek-ngejek 4 mazhab ini, mengatakan mana ada mereka bermazhab, tak boleh ikut kita yang harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini bagaimana cara berilmu anda sehingga terlalu berani, baru tangga naik anak tangga nomor 1 pingin loncat langsung ke tangga anak ke-12. Ini tak paham nih, usul fiqh tak paham, ilmu bahasa tak paham, tapi remannya melebihi kaliber ulama. Jadi ini mujtahid, ulama-ulama mujtahid ini itu level paling atas setelah Allah, Nabi ya, kemudian ulama-ulama mujtahid dalam level membuat hukum, bukan membuat hukum, memberikan fatwa dan macam-macam. Jadi mazhab Hanafi walaupun mengatakan enggak ada solat jamak, bukan bermakna tidak punya dalil. Apa alasannya? Wahtajju bi anna mawaqitas salah tusabbitu bitawatur fala yajuzu tarkuha bi khabaril ahad. Menurut mazhab Hanafi, itu waktu salat yang telah ditetapkan Allah itu ditetapkan dengan hadis-hadis mutawatir. Waktu salat itu kan 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu jelas hadisnya mutawatir. Dalam ilmu hadis yang disebut mutawatir, yang tidak diragu-ragukan, yang mendengarnya melebihi 3 orang. Jadi semua mengatakan ini an itu semua mengatakan ini hadisnya, semua sama. Itu tidak boleh ditinggalkan suruhan yang 5 waktu dengan hadis mutawatir ini. La yajuzu tarkuha bi khabaril ahad, tidak boleh ditinggalkan hanya dengan khabar ahad, dengan hadis ahad. Hadis ahad itu apa Bapak Ibu? Hadis ahad itu hadis yang dirawikan oleh 1 orang ya, tidak mencapai 3 orang. Contoh an Abi Hurairah, cuma dari beliau, itu hadis ahad namanya. Tadi kan ada 2 hadis dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar yang menyatakan tentang adanya jamak. Maksud mazhab Hanafi, sedangkan Allah suruh salat pada waktunya, Allah suruh salat pada waktu masing-masing, itu hadisnya banyak sekali. Kenapa tiba-tiba dengan 2 hadis ini kita bisa mengcancel semua hadis itu, lalu suka-suka kita menggabung-gabungkan antara salat? Itu maksudnya. Nah, ini pandangan beliau, ini ijtihadnya beliau ya. Lalu ditambah dengan dalil, ada perkataan, ada hadis dari Ibnu Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wallazi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan qad illa liwaqtiha. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat selain daripada waktunya. Artinya enggak pernah Rasulullah salat di luar waktunya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Illa salatain, kecuali hanya 2 salat, yaitu jam'u bainad dhuhri wal asar bi Arafah. Beliau mengumpulkan duhur dan asar di padang Arafah.
Lalu kemudian wa bainal maghrib wal isya yajma' bainahuma ay bil Muzdalifah. Ya, dan maghrib dan isya dikumpulkan di waktu di Muzdalifah. Ini yang menjadi dalil dari mazhab Hanafi, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan Rasulullah menjamakkan salat kecuali di padang Arafah dan di Muzdalifah. Berarti menurut mazhab Hanafi enggak boleh jamak kecuali dua tempat itu. Nah, tentu kita bertanya-tanya, tapi Ustaz, tadi kan ada dalil yang menyebutkan Nabi jamak takdim dan jamak takhir. Nah, di sinilah Pak, di sinilah wawasan ilmu. Bisa jadi kalau kita baca tarikh tasyri'. Jadi kalau kami di Al-Azhar itu diajarkan satu mata kuliah namanya tarikh tasyri'. Itu sejarah munculnya syariat. Dengan belajar itu orang lepas fanatismenya, lepas. Enggak akan dia melihat saudaranya mukmin dalam posisi salah. Tarikh tasyri' itu membuka tabir bagaimana bisa terjadi perbedaan pandangan. Salah satu terjadi perbedaan pandangan dari mazhab-mazhab ini, bisa jadi satu hadis sampai pada fulan, tidak sampai pada yang lain. Misal Imam Hanafi, bisa jadi hadis ini sampai ke beliau, hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan Rasulullah enggak pernah salat kecuali di dua tempat itu. Bisa jadi tidak sampai hadis dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar yang mengatakan ada jamak takdim dan jamak takhir. Bisa jadi enggak sampai ke beliau, tapi didapatkan oleh imam-imam mazhab yang lain. Itu salah satu yang menyebabkan bisa terjadi perbedaan pandangan. Atau bisa jadi satu imam menganggap hadis itu sahih, di sisi imam yang lain tidak sahih. Dan itu sering terjadi. Kunut subuh menurut Syafi'i dan Maliki sunnah, dalilnya dianggap kuat. Menurut Hambali dan Hanafi, kunut subuh tidak sunnah karena dianggap dalilnya lemah. Itu salah satu kenapa terjadi perbedaan. Nah, di sini kemungkinan yang terjadi adalah mazhab Hanafi atau Imam Hanafi tidak mendapatkan atau belum sampai dalil itu ke beliau tentang adanya jamak takdim dan jamak takhir. Atau kemungkinan kedua, bisa jadi beliau menganggap itu dalil yang tidak sahih. Jadi itu yang terjadi. Makanya masalah pandangan beliau ini dijawab oleh pengarang kitab, itu Syekh Wahbah Zuhaili ini. Beliau mengatakan wal haq, ya, maksudnya yang sebenarnya menurut pandanganku tentu yang dimaksud jawazul jam'i li subutihi bis sunnah was sunnah masdarun tasyri'i kal Quran. Jadi pengarang kitab mengatakan yang sebenarnya ada dalil yang membolehkan melakukan jamak, dan itu sudah disebutkan tadi. Ada dalil yang membolehkan jamak, dan atas nama ada dalil bis sunnah, atas nama sudah ada dalil melalui hadis sunnah, apalagi itu dalil yang sangat kuat, apalagi riwayat Bukhari Muslim, maka sunnah masdarun tasyri'i kal Quran. Sunnah itu kan bisa jadi sandaran syariat sama seperti Al-Quran. Jadi pengarang kitab ini ingin mengatakan, kalau kita ambil kesimpulan beliau ingin mengatakan pandangan tentang tidak adanya solat jamak itu bisa dijawab bahwa ada dalil yang mengatakan boleh solat jamak. Maka oleh karena itu tiga mazhab yang lain mengatakan dibolehkan. Jadi cuma satu mazhab mengatakan tidak ada solat jamak. Yang lain Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan boleh melakukan solat jamak dengan dalil-dalil yang lain yang ternyata juga kuat. Jadi kalau begitu pandangan kita apa, Pak? Karena ada yang ikut pengajian model ini kan, kitab yang kita bawakan ini kan kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh, ini memang bicaranya 4 mazhab dengan dalil-dalilnya. Tentu kadang-kadang ada orang yang bingung setelah ikut pengajian. Jadi gimana cara dah cowok pandai yo. Lihat mana yang lebih kuat. Oh, bingung juga kadang enggak tahu mana kuat, maka ikuti tarjih dari ulama yang bisa mentarjih. Tarjih itu beliau memilih, oh ini menurut pandanganku ini lebih kuat dengan dalil yang lebih kuat. Jadi kalau bicara masalah ini, maka yang lebih utama, yang lebih kuat pendalilannya dan alasan-alasannya adalah mereka yang membolehkan adanya solat jamaah, karena dalil-dalilnya juga tadi semuanya dalil yang sahih.
Baik, itu masalah hukum. Jadi yang selama ini belum tahu bahawa ternyata ada mazhab yang enggak membolehkan solat jamaah kecuali di Arafah dan Muzdalifah, hari ini kita tahu bahawa ada terjadi perbezaan. Itu masalah hukum. Baik, sedikit lagi setelah itu kita bertanya jawab. Berikutnya, asbabul jam'i baina salatain. Apa saja penyebab yang membolehkan solat jamaah? Ittafaqa mujizul jam'i taqdiman wa ta'khiran ala jawazihi fi ahwalin salasah. Disepakati oleh imam-imam mujtahid yang mengatakan boleh salat jama'. Mereka sepakat salat jama' itu dibolehkan pada 3 perkara. Yang disepakati pada 3 perkara. Tadi kan cuma Hanafi yang mengatakan enggak boleh. Yang lain semuanya mengatakan boleh jama'. Mereka bersepakat penyebab salat jama' itu yang disepakati oleh mereka bertiga 3 perkara. Selebih daripada 3 perkara ini mereka berbeza-beza pendapat. Apa 3 perkara yang menyebabkan kebolehan melakukan salat jama'? Hiya as-safar. Yang pertama karena perjalanan. Yang kedua wal matar, yaitu karena cuaca, hujan lebat atau yang sejenis dengan hujan, wa nahwihi minas salji wal barad, seperti salju atau cuaca terlalu ekstrim, dingin sekali, panas sekali. Jadi yang tidak mungkin kita menunda solat, tidak mungkin kita keluar ke masjid, tidak mungkin kita balik lagi ke masjid. Itu dibolehkan menjamak. Itu disepakati kalau cuaca ekstrim. Jadi maksud cuaca ekstrim itu gini Pak, misal contohnya yang pernah terjadi dan berdasarkan riwayat, misal kita solat maghrib dan hujan lebat. Ketika sedang solat maghrib tiba-tiba hujan lebat. Kalau kita pulang ke rumah, kita yakin tak bisa balik lagi dengan halangan hujan ini, maka dibolehkan untuk langsung habis maghrib qamat langsung melakukan salat isya dengan jamak taqdim. Ini maksudnya penyebabnya adalah cuaca. Dan dulu itu dilakukan karena dulu habis maghrib enggak ada pengajian. Ada pengajian dulu habis maghrib. Masa Nabi Udib enggak ada apa. Artinya Nabi kalau kasih tausiah enggak menentu waktunya. Kadang-kadang habis salat zuhur beliau putar badan langsung kasih nasihat. Oh, dibutuhkan kondisi darurat, beliau kasih nasihat. Yang membuat pengajian khusus habis maghrib itu enggak ada. Jadi kalau orang mau mengatakan tentang bid'ah, maka saya tanya, bid'ah tidak melakukan salat maghrib habis maghrib melakukan pengajian? Kalau ada yang sering-sering mengatakan bid'ah ini bid'ah itu, tapi habis maghrib dibuat pengajian, berarti buat pengajian habis maghrib pun bid'ah. Jadi jangan bilang bid'ah ke orang, tapi kita sendiri melakukan bid'ah dengan membuat pengajian setiap hari misal habis maghrib, itu bid'ah. Makanya tapi kita aman kerana kita enggak bilang tu orang bid'ah. Kan? Yang melakukan itu, yang sabi-sabi bid'ah ke gop, sabi-sabi bid'ah ke gop, dia juga bid'ah. Buktinya di tempat dia selalu ada pengajian habis maghrib. Mana dalil ada pengajian habis maghrib? Pak cok dalil, ana dalil Pak. Maka jangan terlalu ringan sekali kalimat bid'ah itu keluar untuk orang. Baik, sampai di mana saya tadi? Okey, jadi alasan kedua karena cuaca, salah satunya hujan lebat. Dibolehkan apa? Dulu orang pulang habis maghrib, makan dulu, habis itu baru balik waktu isya. Tapi balik, sahabat dulu balik Pak. Hari ini kalau kita suruh makan enggak balik lagi. Ada yang dari maghrib enggak ada balik-balik. Di situ pertimbangan, kalau pulang enggak bisa balik lagi karena dihalangi dengan hujan, kan pasir tu becek, masya-Allah. Maka di saat itu sahabat melakukan jamak. Langsung di jamak taqdim. Itu contoh kalau cuaca. Kemudian alasan ketiga yang seperti disepakati dalam hadis, sunnah melakukan jamak di padang Arafah dan Muzdalifah. Itu memang hadisnya menyebutkan itu. Nah,
Ini yang disepakati oleh seluruh ulama yang mengatakan adanya jamak, iaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali, mengatakan 3 perkara ini yang dipastikan boleh dalam perjalanan, ketika cuaca hujan, dan ketika berada di Arafah dan Muzdalifah. Kalau qasar, pelajaran kita yang lalu, itu enggak boleh di waktu hujan, enggak boleh di Muzdalifah, enggak boleh di padang Arafah. Qasar itu hanya boleh di dalam perjalanan. Kalau qasar, memendekkan salat, itu hanya boleh dalam perjalanan. Bolehkah qasar bagi orang yang sakit? Enggak boleh. Nanti timbul pertanyaan kan, qasar boleh enggak bagi orang yang sakit? Orang sakit dari zuhur 4 rakaat diambil cuma 2 rakaat. Jawabannya enggak boleh. Qasar itu bukan turun syariatnya untuk orang sakit, dia khusus dalam perjalanan. Tapi jamak enggak disebutkan orang sakit kan Pak. Yang disepakati pada 3 perkara. Safar artinya dalam perjalanan boleh, ketika hujan boleh, di Muzdalifah dan Arafah boleh. Nah, selain daripada itu bagaimana? Yang sakit boleh jamak tidak? Misal inilah terjadi perbedaan pandangan. Terjadi perbedaan pandangan. Menurut mazhab Malik, ini kalau enggak mungkin kita habiskan, kita sambung tahun depan, kita sambung. Anak tahun ke-6 masih bisa kita sambung. Faqala al-Malikiyah, menurut mazhab Malik, asbabul jam'i baina adh-dhuhr wa 'asar wal maghrib wal 'isya taqdiman wa ta'khiran 6. Menurut mazhab Malik, penyebab boleh orang melakukan jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, itu 6 perkara, yaitu as-safar dalam perjalanan, al-matar ketika hujan, wal wahlu ma'ad dhulmah becek berlumpur disertai dengan gelap. Jadi ya maksudnya sama, habis maghrib pulang, kalau kita khawatir pulang enggak bisa balik lagi ke masjid, ini masa lalu nih, karena ini pasti becek nih, nanti ini becek nih, kayaknya kita pulang saja setelah langsung aja habis maghrib, lakukan langsung jamak dengan isya, dibolehkan. Jadi menurut mazhab Malik, becek disertai dulmah, gelap sekali. Dulu bicara gelap wajar, mana ada lampu. Kamar Nabi saja enggak ada lampu, Pak. Enggak ada lampu kecil itu, lampu tidur enggak ada. Makanya Aisyah bangun tidur malam selalu meraba-raba, mana Nabi, mana Nabi. Yang keempat, wal marad, dan sakit, kal irma, seperti orang pingsan. Berarti menurut mazhab Malik boleh untuk orang sakit. Wa jam'u Arafah, yang kelima jamak di Arafah. Yang keenam wa Muzdalifah, dan dibolehkan ketika di Muzdalifah. 6 itu. Jadi yang disepakati tadi, maksudnya 3 mazhab itu, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali, 3 perkara itu yang mereka sepakat ada: safar, matar, dan tempat Muzdalifah. Tapi begitu masuk ke mazhab masing-masing, ternyata ada tambahan yang tidak disepakati. Menurut mazhab Malik boleh jamak ketika sakit. Jadi kalau sudah sakit, orang boleh, misal enggak sanggup wudu, tidak sanggup berulang-ulang ke kamar mandi, langsung solat duhur, lalu dia berniat solat asar, tambah lagi 4 rakaat, dibolehkan menurut pandangan mazhab Malik. Sedangkan menurut pandangan mazhab Syafi'i, ajazul jam'a faqat fi safar wal matar wal haji bi Arafah wa Muzdalifah. Ternyata mazhab Syafi'i ini diambil dari kitab Majmu' Syarah Muhazzab, Mughnil Muhtaj, kita bermazhab Syafi'i, Pak, dari Imam Nawawi, menyebutkan menurut mazhab Syafi'i jamak itu hanya boleh faqat fi safar, hanya boleh pada perjalanan, hanya faqat itu hanya dalam perjalanan, wal matar ketika hujan, wal haji bi Arafah wa Muzdalifah, haji yaitu perjalanan di Arafah dan Muzdalifah. Berarti yang 3 perkara yang disepakati Imam Syafi'i, ketiga-tiganya berada dalam kesepakatan itu, enggak ada alternatif lain.
Lalu dengan begitu, orang-orang yang menjamak salat selain daripada 3 perkara itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau pertanyaan bolehkah jamak ketika sakit, jawabannya tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Ya, ini saya bacakan ininya Pak, biar menghilangkan keraguan-raguan. Nanti kadang-kadang begini, ada orang yang mengatakan, oh banena gekarang kero kan. Kita tidak terbiasa berbohong dengan dalil dan dengan pandangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i begini disebutkan, wal masyhur fil mazhab, yang pandangan yang paling masyhur dalam pandangan mazhab Syafi'i, adamu jawazil jam'i, enggak boleh melakukan jamak bisa babil wahli, karena becek, ya, karena keadaan becek berlumpur enggak boleh. Warih, atau angin topan, angin badai, enggak boleh. Jadi cepat-cepat kita jamak terus, pulang terus supaya tutup pintu, enggak boleh ketika angin badai. Wadulmah, juga enggak boleh jamak kalau keadaan gelap gulita. Wal marad, enggak boleh jamak ketika sakit, kata mazhab Syafi'i. Kenapa begitu? Lianna Nabi maridha amradan katsira. Nabi itu pernah sakit sebelum meninggal, sakit yang parah. Walam yanqul jam'atan bil marad sarihan. Belum pernah Nabi melakukan jamak selama beliau sakit. Enggak pernah amalan Nabi ketika sakit melakukan jamak. Beliau tetap salat di waktunya, Nah, ini dalil ini yang diambil tentang Nabi salat di awal waktu walaupun sakit, enggak pernah beliau jamak. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan enggak ada orang yang sakit dibolehkan untuk menjamak. Jadi dengan begitu mazhab Syafi'i ternyata tidak membolehkan tentang urusan ini. Nah, baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu sekedar pengetahuan kita dulu. Nanti baru kita lihat tentang mazhab Hambali minggu yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.